Halo semua, ketemu lagi sama aku, Esneda Benarivo dengan NPMA 1J021038. Aku dari Prodi Pendidikan Nonformal kelas 2B. Di sini aku akan melanjutkan materi pembahasan bab 9 dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, di mana bab 10 ini menjelaskan tentang manajemen kurikulum dengan pembahasan yaitu dibagi menjadi 7. Yang A ada konsep manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, model implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Oke, baik, masuk ke pembahasan pertama. Ada A, konsep dasar manajemen kurikulum, di mana pengertian kurikulum menurut para ahli, yaitu menurut Rusman, ada kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Serta menurut Harlow B, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dan yang B ada dua pengertian manajemen. Kurikulum manajemen merupakan kurikulum, sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistem dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Dan yang B ada ruang lingkup manajemen kurikulum, yang dimana ada KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan ini dijelaskan terdiri dari 4 tahap, yaitu ada tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, dan tahap evaluasi penilaian. Dan 2. Ada manajemen mutu berbasis sekolah atau yang bisa disingkat itu MBS, di mana sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS ini juga merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah dalam satu pendidikan. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS ini, yaitu harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, yaitu pertama ada melaksanakan visi dan misi sekolah, 2 ada menetapkan tujuan terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan, dan yang ketiga ada menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan. Dan yang C pembahasan ini prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, di mana yang pertama itu ada prinsip menurut Sanjaya, yaitu agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dan proses pengembangannya, yaitu prinsip relevansi, fleksibel, prinsip kontinuitas, dan efektivitas. Selanjutnya menurut Rusman itu ada prinsip kurikulum dibagi menjadi 5, ada produktivitas, demokratitas, kooperatif, efektivitas, dan mengarahkan visi dan misi serta tujuan. 2. Ada fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman, yaitu di mana fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang terakhir itu ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Serta, menurut Sanjaya, fungsi kurikulum adalah yaitu pertama fungsi penyesuaian, integritas, diferensiasi, fungsi persiapan, pemilihan, dan terakhir ada fungsi diagnostik. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan D, komponen kurikulum. Dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada tujuan, kedua ada isi, ketiga ada metode, dan keempat ada evaluasi. Di mana tujuan itu
Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diingin dicapai atau diharapkan. Dan kedua, isi itu ada kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan. Ketiga, ada metode, yaitu strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang keempat, ada evaluasi, yaitu merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Baik, yang E itu ada perencanaan kurikulum, dibagi menjadi 3, yaitu ada pengertian, perumusan, dan landasan. Di mana pengertian yaitu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dan perumusan yaitu terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, di mana sumber tersebut ialah ada empiris, filosofis, dan bahan pembelajaran, serta landasan. Landasannya itu di dalam perencanaan kurikulum, kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan, serta perkembangan manusia. F, ada model implementasi kurikulum. Ada 3, yaitu CBAM. Kedua ada model Lakewood, ketiga ada model Torrey. Di mana CBAM itu panjangannya itu The Constraints-Based Adaptation Model, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Dan model Lakewood itu ada memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Dan model Torrey itu mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru untuk memanfaatkan perubahan. Dan H itu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa, efektivitas program, dan proses analisis kebutuhan kelayakan, di mana proses-proses tersebut dibagi menjadi 4, yaitu ada proses perencanaan dan pengembangan, proses implementasi pelaksanaan, proses evaluasi kurikulum, dan proses perbaikan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun dari luar sekolah. Itu bagi menjadi 2, pendekatan sistem tertutup dan sistem terobosan. Oke, baik. Itulah penjelasan saya mengenai bab 10 dengan manajemen kurikulum. Kiranya kalian yang menonton video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan mengambil materi-materi yang telah saya bacakan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.